ada zakat ar-rikaz, yaitu zakat harta terpendam. Para ulama dalam perkara rikaz, harta terpendam, berbeda pendapat. Apa yang dikatakan dengan rikaz? Yang dikatakan harta terpendam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa annahu dafnul jahiliyah, yaitu harta yang disimpan di masa lalu, masa jahiliyah, kemudian bertemu. Jangan rata orang kini disimpan itu bersuara jadi barang temuan, tidak, itu jadi barang terpendam. Awak cok menyebutnya Ratu Qarun, walaupun Qarun di Mesir rupa ratunya sampai ke Indonesia. Jadi rikaz adalah dafnul jahiliyah, yaitu harta terpendam di masa lalu, bukan harta yang hilang dari seseorang kemudian bertemu, bukan, itu tidak termasuk rikaz. Itu luqatah namanya. Itu dikembali kepada orang yang punya. Berapa kewajiban seseorang tentang rikaz? Yaitu al-khumus, itu 20%. Itu harta yang disimpan oleh nenek moyang di dahulu, itu dengan segala macam modelnya, bentuknya, firriqazi al-khumusu, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Abu Hurairah, dan bisa kita lihat di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ada juga di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah bahwa harta terpendam begitu itu dikenakan zakat al-khumusu 20%. Nah, kalau kita lihat dari hadis tersebut, ternyata rikaz tidak ada nisab. Berapa yang dapat? 20% dikeluarkan. Qalilan atau kathiran, baik banyak maupun sedikit. Itulah pendapat Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa demikian? Tidak pakai nisab? Karena didapat, dia muncul tanpa ada usaha saja. Ya, mungkin nyawa menggali ini, buat sumur, ternyata dapat apa? Gelas dari emas berbagai macam. Sudah, dia terkena zakat 20%. Itu rikaz namanya. Sedangkan al-ma'adin, nah barang tambang. Barang tambang ini baik barang tambang yang cair maupun yang beku, logam berbagai macam. Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara ma'adin dengan rikaz, antara barang tambang dengan barang temuan. Kata Abu Hanifah itu sama saja. Kenapa? Karena sama dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya, rikaz itu orang yang menanamnya. Nah, sedangkan barang tambang, manusia tidak membuatnya dan menyimpannya atau membenamkannya, atau bukan karena karya manusia. Jadi karena itu pada hakikatnya barang tambang dengan rikaz sama dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberikan definisi yang lebih rinci. Wa kullu ma kharaja minal ard mimma yukhlaq fiha min ghairiha mimma lahu qimah. Yang dikatakan barang tambang adalah setiap yang keluar dari bumi
dari apa yang diciptakan di dalamnya, tapi bukan dalam bentuk tanah. Jadi bukan dalam bentuk tanah, berarti di luar dari jenis bumi itu, tanah itu. Jadi kalau demikian berarti pasir termasuk enggak? Nah, walaupun sekarang disebut dengan galian C dan berbagai macam, itu tidak termasuk kategori harta zakat, kecuali kalau diperjualbelikan, maka dia masuk nanti kepada urut tijarah, pada komoditi perdagangan, tapi dia tidak dikenakan dalam kategori ma'din. Yang dimaksud dengan barang tambang di sini seperti minyak, tembaga, timah, berbagai macam, termasuk batu bara dan sebagainya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Ya Rasulullah, ada yang bertanya, wa mar rikaz? Apa itu rikaz itu? Al-malu alladhi khalaqahu Allah fil ardi yawma khalaqa as-samawati wa ard, fa hadhihi al-ma'adin fiha al-khumus. Yaitu yang berharga, yang bernilai, yang diciptakan oleh Allah di dalam bumi. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah al-ma'adin, adalah barang-barang tambang, fihal khumus, ada 20% yang menjadi kewajiban seseorang. Coba bayangkan, kalau seandainya zakat seperti ini, negara ini, nah itu yang turut terjadi di Libya, Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah ke Libya 2 kali di masa Gaddafi dahulu. Saya pernah tanya kepada orang-orang di Libya yang mengelola dakwah, yang dimana biaya dakwah mereka itu mereka dapat dari zakat. Nah, zakat dari mana? Karena mereka menghimpun banyak ulama, ratusan ulama, mereka beri tiket sampai di sana, mereka sediakan tempat, semuanya tidak perlu bayar, pas pulang diberi uang saku. Ini uang dari mana? Rupanya kan dari zakat. Zakat apa? Ya, yang paling banyak di antara adalah zakat barang tambang. Jadi ketika minyak mentah dikeluarkan dari bumi, ketika batu bara diambil dari dalam bumi, ketika nikel, emas, besi, perak dikeluarkan dari perut bumi, maka ada kewajiban orang yang mengeluarkan itu, siapapun dia, di dalam wilayah negara itu harus 20%. Nah, kini enggak, zakat ko hanyut. Jadi lembaga amil zakat kini ke mama dok encik matonya ke pegawai. Itu senang tampak. Itu saja. So, bayangkan batu bara yang digali dari Kalimantan itu. Kalau setiap dia mengeluarkan batu bara 20%, serahkan kepada negara. Ini kalau ini diberlakukan tuh Freeport 20% dan barang tambang. Berapa banyaknya itu yang digali dari bumi ini? Timah apa saja, pokoknya apa saja, minyak yang cairkah, yang padatkah, itu masuk dalam kategori barang tambang. Kalau seandainya diambil pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i sekalipun yang tidak sampai 20%, misalnya paling rendah, karena Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat rubu' al-usur 2,5%. 2,5% seperti zakat emas atau zakat perdagangan. Sebegitu saja dikeluarkan 2,5% setiap barang tambang ini dikeluarkan, kaya negeri ini. Ma persoalannya, mau ndak negara ini
Hari ini yang terfikir apa? Setiap kalau ada defisit anggaran, ada yang terfikir ada pemerintah naikin pajak. Nah, negara Islam tidak mengizinkan penguasanya seenak-enaknya saja untuk memungut pajak. Tidak. Tidak bisa seenak-enaknya begitu saja, ya, apalagi sampai berlipat-lipat gitu. Terus dari mana negara akan dibiayai? Dari mana orang-orang miskin akan dibantu? Bagaimana taraf kehidupan masyarakat akan dinaikkan? Lihat bagaimana amwal, harta bisa dihimpun oleh negara dari mana? Termasuk salah satunya adalah dari barang tambang tadi. Minyak bumi berapa barrel per hari dikeluarkan. Dan itu adalah tugas penguasa, pemimpin untuk mengelola itu dan mempergunakannya untuk kemaslahatan umat. Jadi jangan dikatakan bahwa Islam tidak memberikan apa? Solusi untuk perekonomian bangsa. Cuma persoalannya sekarang itu akan bergantung dengan kekuatan pemimpin dalam keberanian mengambil kebijakan. Tapi berhadapan dengan orang-orang itu kan tidak mudah. Nah, mengapa ke pajak, ya? Mengapa zakat pegawai? Kan itu orang nandakkan nama melawan saja. Jadi pengan. Tapi coba lakukan 2,5% diambil dari barang tambang itu. Itu yang mengebor minyak. Sebelum dia dibawa kemana-mana, minyak mentah ini keluarkan berapa nilainya per barrel? 2,5% serahkan. Itu yang menggali emas, report itu berapa? 2,5% serahkan. Zakat. Kenapa? Karena dia diambil dari bumi kita. Begitu juga nikel, timah, berbagai macam batu bara diambil 2,5%. Nah, kalau berani negara ini, maka kita akan mendapatkan kemakmuran. Cuma tentu dalam perkara ini akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan finansial, kekuatan pengaruh politik, dan bisa jadi mereka juga telah mendekati orang-orang yang punya kewenangan di dalam keamanan, berbagai macam aparat sudah berada di tangannya. Nah, disinilah kita lihat bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian yang sebenarnya, bukan hanya keberanian menghadap kepada rakyat badara ini. Jadi itu adalah, makanya dikatakan orang bahwa zakat itu adalah tulang punggung perekonomian umat. Tulang punggung perekonomian. Jadi dengan demikian, bahwa zakat ma'adin adalah suatu potensi besar untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat benar adanya. Karena itu, mari kita lihat apa pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Malik, nama yakhruju min batinil ard sawa'un akana ulazad atau kana sawail. Apa saja yang keluar dari perut bumi, apakah dia dalam bentuk beku, ya, atau dalam bentuk cair, yakunu kulluhu milkan li baiti malil muslimin. Kalau dalam pendapat Imam Malik itu milik negara umat Islam, milik baitul mal. Nah, karena itu tempat-tempat pertambangan, nambang barang-barang, tembaga dan berbagai macam, termasuk
minyak mentah, itu adalah milik negara. Nah, sedangkan di dalam undang-undang kita sebenarnya sudah ada. Jadi kalau kita telusuri pasal 33 itu, kita menduga, walaupun kita tidak tahu perdebatan ketika merumuskan pasal 33 itu bagaimana. Tapi kalau kita baca, sepertinya pasal 33 itu merujuk kepada petunjuk syariat. Ya. Apa? Tanah, bumi, air. Nah, sekarang laut sudah dikapling orang. Nah, bagaimana dengan al-tharwah al-bahriyah? Bagaimana dengan kekayaan yang dieksplorasi dari lautan? Apakah termasuk harta zakat? Jumhur ulama berpendapat bahwa memang itu juga termasuk harta zakat. Setiap yang keluar dari lautan berupa mutiara. Itu juga permata-permata yang berasal dari laut, termasuk juga ikan dan lainnya. Kalau sampai ukuran nisabnya, maka dia terkena zakat. Apa yang menjadi dasar? Di antaranya adalah fatwa yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan di masa Umar bin Abdul Aziz kepada petugas amil zakat di Oman. Oman di ujung Jazirah Arab. Ada Yaman, kemudian ada Oman. Oman itu terkenal semenjak dulu adalah wilayah yang mengandalkan perekonomiannya dari perikanan sampai hari ini. Oman itu yang tidak ada di negara itu peminta-minta. Semiskin-miskin orang di situ punya rumah dan punya kendaraan. Oman. Negara-negara Teluk itu, Oman lebih luas. Emirat dan Qatar tidak besar sekali. Saya pernah di Qatar 1 minggu, itu kalau kita berangkat dari ujung negaranya ke ujung negaranya 2 jam sampai. Itu besarnya. Tapi memang seperti juga di Abu Dhabi, di Emirat, situ kalau ada orang macet atau rusak kendaraannya di jalanan, ya, maka dia akan datang polisi menemani dia supaya jangan sendiri saja, demi keamanan dia, nyaman dia, temani sampai nanti bengkel datang memperbaiki. Setelah selesai, nah sudah aman, sudah, baru polisinya pergi. Dan menemani saja. Itu. Dan di situ kita temukan memang nyaman sekali orang hidup, ekonomi mereka, termasuk Oman. Oman tidak ada orang meminta-minta. Orang miskin di sana disediakan rumah dan tetap punya kendaraan. Rindu juga orang jadi miskin Oman, ya, minimal ini. Begitu negara tersebut. Nah, dahulu di masa Umar bin Abdul Aziz, daerah itu dahulu mengandalkan kepada perikanan di laut, jadi nelayan. Sekarang tidak lagi. Sekarang mereka sudah menemukan sumber minyak tahun 60-an dan mereka sudah hidup dari penghasilan pengeboran minyak dan juga gas. Qatar juga gas. Besar sekali cadangan gas mereka. Nah, ketika masa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada amil zakat di Oman, ya, ayakhudha minas sama' syai'an alla ya'khudha, jangan sampai mengambil zakat dari penghasilan ikan, melainkan kalau ikan itu sudah senilai 200 dirham, berarti senilai dengan 1 nisab emas. Jadi kalau sudah lebih dari itu baru ambil. Ini juga pendapat dari Umar.
apa saja yang dikeluarkan, inilah pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan ada yang mengatakan itu pendapat dari Umar sebelumnya, bahwa apa saja yang dikeluarkan dari lautan tambang. Jadi karena itu, selama itu punya nilai, maka dia tetap terkena zakat. Dan berapa nisabnya? Dalam surat Umar bin Abdul Aziz itu adalah 200 dirham, berarti sama dengan nisab perdagangan zakat emas. Nah, itulah zakat-zakat di antaranya yang telah dijelaskan di dalam kajian para ulama. Kalau hari ini bisa dimanfaatkan potensi itu oleh negara ini, kita yakin bahwa apa? Bahwa persoalan yang ada saat ini di tengah masyarakat berupa kekurangan makanan dan macam, kita yakin tidak ada lagi. Cuma persoalannya adalah bagaimana potensi ini bisa dikelola dengan sebaik-baik. Tentu yang mengelolanya adalah negara. Untuk apa? Untuk kemaslahatan rakyat. Bukan untuk dipakai-pakai seperti dahulu. 20 zakat dipakai untuk buku bersama bagi dia, bukan. Itu. Jadi saya ingatkan itu marah. Ini bagaimana? Masa ia tidak boleh diingatkan? Karena mungkin katanya, ya itu mengecehnya ketika apa dulu nak satu dukung awak. Itu makanya saya ingatkan para ulama tidak usahlah ikut-ikutan dalam hal itu. Kenapa? Itulah jadinya. Kalau ada yang mendukung, kemudian ada yang tidak mau terlibat. Yang tidak mau terlibat ni kalau bicara, dianggap lalu saja. Baik itu. Menganya kini atur-atur awak. Dulu tak satu, kayaknya dah nolong awak. Nah, begitu pola fikir politisi hari ini. Itu yang tidak benar. Apalagi kalau bukan yang didukung itu yang menang. Tambah parah. 5 tahun mencari buruk saja tuh. Itu yang saya katakan, berpolitik silahkan, tapi cerdas dan beradab, beretika. Jadi ketika keputusan yang kita ambil itu betul-betul bukan hanya pertimbangan-pertimbangan secara analisa kitab berbagai macam, tapi memang pengalaman berharga, pahit. Nah, mungkin orang yang berfatwa di luar katanya mengaji kitab, ya silakan. Tapi saya berpengalaman dengan pemerintah ini semenjak tahun 99. 98 sudah. Berarti sudah berapa tahun? Ya. Sudah 98, sekarang sudah 25. Berarti sudah 27 tahun. Ya. Ya 27 tahun. 25, 98 ya 27 tahun. 2025 sekarang. 98 saya sudah berinteraksi dengan pemerintah daerah. Jadi tidak buta saya dalam masalah politik ini. Tidaknya saya tahu apa pertimbangan-pertimbangan ketika APBD diputuskan. Saya juga mengerti berapa PAD yang ada, kemudian biaya rutin yang harus dikeluarkan bagi pegawai dan berbagai macam. Kemudian ada skala prioritas yang harus ditetapkan berdasarkan kepada peraturan undang-undang, karena ada dana-dana yang tidak bisa diciutkan. Dana pendidikan harus mencapai sekian persen, dana kesehatan harus sekian persen. Kita tahu semua itu. Dan bagaimana meningkatkan PAD melalui sumber-sumber yang ada, termasuk juga distribusi daerah dan sebagainya. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak belajar politik, tetapi dari pengalaman itu saya tahu bagaimana pemerintah mengelola itu. Sedikit banyaknya. Nah, bagaimana pengalaman pahit ketika seorang ulama misalnya terlibat mendukung seseorang, bukan seseorang itu yang menang. Kan seseorang itu yang menang. Selama 5 tahun itu, nan manang itu karena tidak didukung oleh ulama itu, setiap bersuwo, ada nak kena sindi terus. Begitulah pahitnya.
Itu makanya pilihan-pilihan yang diambil itu kita mengerti dengan kondisi daerah, karakter para politisi. Makanya kita mengambil yang lebih aslah, yang lebih maslahat untuk umat ini. Kayak saya tidak mau terlibat secara langsung, tapi memberikan nilai-nilai terus saya lakukan. Ini pemimpin, ini kriterianya. Sama semenjak dulu presiden juga begitu. Pernah saya nyebutkan itu. Jika pernah dulu ditanya tentang Pak Prabowo ketika awal dengan Jokowi, saya tidak pernah mengkompanyekan Pak Prabowo. Cuma ketika ditanya, yaitu ada Islam Nusantara, macam dari dua ini mana yang kira-kira bisa? Ya, kalau dari ini, ya ini yang dalam rangka untuk itu. Urusan nanti siapa jadi presiden itu hak masing-masing. Jadi ini perlu untuk difahami. Kenapa? Karena kebijakan penguasa itu banyak bersangkut, hampir boleh dikatakan sekian persen dari syariat ini itu dijalankan dengan apa? Dengan kewenangan. Salah zakat dijalankan dengan kewenangan. Haji ada kewenangan di dalam. Apalagi berbicara tentang hukum, jinayah dan macam itu tergantung ke kewenangan. Kenapa hukum hudud tidak berjalan? Tidak bisa disalahkan umat dan ustaz yang mengaji di sini, termasuk umat yang sedang mendengarkan kajian. Kadang-kadang tiap sebentar ada kaji, man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dengan yang turun oleh Allah, fa ulaika humuz zalimun, itu orang zalim, ulaika humul kafirun, itu orang kafir. Yang ditunjuk-tunjuk adalah umat yang mengaji. Memangnya boleh kalau seorang maliang ngetangkuk nyambik tangannya nyopotong seorang gitu? Ya tidak. Itu hukum dijalankan dengan kewenangan. Itu makanya penting kepemimpinan itu. Tetapi ulama harus pandai menempatkan diri di mana. Jangankan karena terlibat politik. Saya tahu, merasakan betul pengalaman pahit ketika mengelola umat ini karena fatwa. Ya, pernah satu kali fatwa kita keluarkan karena ada seorang pemimpin membawa guru dari luar, tapi membawa mengajarkan ajaran menyesatkan. Ada dulu di Sumatera Barat. Maaf saja, di antara yang dia tulisnya, di antara yang dia tulis adalah Hajar Aswad itu adalah simbol perempuan. Itu dia tulis di buku. Kita keluarkan fatwa. Nah, karena menyatakan guru dari pimpinan daerah itu sesat menyesatkan, bayangkan 5 tahun saya tidak boleh berceramah di kampung saya sendiri. Sampai ketika di akhir-akhir jabatannya sanawiyah saya melakukan reuni lah kira-kira untuk membicarakan. Yang mau hadir membana panitia. Buya ndak usahlah buya tibo baku bermasalah baku. Coba bayangkan. Jadi karena itu kita tidak mengambil suatu sikap melainkan dengan ada dirasa, ada kajian, baik kajian dari sisi landasan syar'i maupun kajian dari pengalaman yang kita dapat di dalam. Jadi terkait dengan zakat, kita sudah temukan bagaimana petunjuk syariat sebenarnya telah memberikan solusi. Tinggal sekarang mau tidak menjalankan. Sedangkan yang tidak dikelola utuh saja, zakat ini menjadi solusi banyak dalam berbagai keadaan. Lihat seperti sekarang ini. Nah, anak yang sekolah, lihat kondisi kemiskinan. Dan saya tahu banyak di antara jamaah yang kadang zakatnya sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Itu tentu memberi keringanan kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Apalagi kalau ini terkelola dengan baik, diberdayakan dan ditata dengan sistem yang diharapkan oleh Islam. Bapak dan Ibu, kira-kira itu insyaallah nanti kita lanjutkan tentang siapa yang berhak menerima. Nah, ini agak panjang penjelasan kita. Kenapa? Karena berbicara tentang fuqara, masakin, orang miskin dan orang fakir dengan berbagai persoalan mereka hari ini yang tentu tidak sama dengan dahulu. Nanti kita jelaskan tentang itu.